Halo semuanya, welcome back to Fragrance Man Pals. Balik lagi sama gue Daru Ciptananda di sini. Dan dari mungkin beberapa minggu belakangan, channel ini lagi sering banget ngebahas parfum lokal tapi satu-satu. Terus gue kepikiran kenapa nggak sekalian aja kita buatin kompilasi parfum lokal pilihan dari Fragrance Man Pals yang tentunya harganya semuanya di bawah 400.000. Buat lo yang mau tahu pilihan dari kita, jangan kemana-mana, stay tune. Oke, sebelum videonya mulai, gue mau disclaimer dulu kalau ini bukanlah video bayaran atau endorse gitu ya. Jadi video ini pure dari pendapat gue sendiri. Dan ya, sebelum kita mulai ke beberapa brand, jadi di sini gue bakal ngebahas ada sekitar 5 brand. Jadi di antara brand-brand tersebut ada yang parfumnya cuma satu yang baru atau ada yang dua, ada yang tiga tergantung. Dan semua parfum di sini adalah keluaran sekitar 6 bulan terakhir. Jadi masih bisa dibilang masih cukup fresh. Sebelum kita masuk ke list, gue mau ada satu dulu honorable mention yaitu Project 1945 yang Nusantaras Embrace. Kenapa parfum ini masuk ke honorable mention? Karena simply gue nggak megang botolnya sekarang. Tapi gue udah cobain. Jadi parfum itu tuh ada wangi, uniknya nih parfum ini tuh ada wangi berasnya, ada wangi haze sama ada wangi sandalwood. Misalnya Project 1945 mau ngirimin ke gue juga boleh banget sih. Kita masuk aja langsung dan di sini gue nggak ada ngerating dari yang paling ratingnya rendah ke paling tinggi, enggak. Jadi ini emang pure gue kumpulin dan rating juga kesimpulan balik lagi gue balikin ke lo semua. Oke, yang pertama bakal gue bahas ini adalah satu brand yang sebenarnya dari tahun lalu tuh dia udah ngeluarin satu parfum, tapi di tahun ini kalau nggak salah tuh di bulan Juli dia ngeluarin satu lagi parfum yang menurut gue ini worth untuk di review. Ini adalah Beryllium dari Acer. Gue mau coba nge-quote dari statementnya Mbak Dayu gitu ya, yang bilang kalau parfum ini tuh wanginya arahnya sama kayak Sergio Herbapura, Tiziana Terenzi Kirke, dan gue setuju banget sama statement itu karena gue udah coba sendiri dan wangi parfum ini tuh bener-bener kayak fruit bomb, nggak cuman berry walaupun namanya beryllium, tapi ini nggak cuman berry, ini kayak fruit bomb gitu dengan musk yang cukup strong. Jadi buat lo yang mau parfum yang wanginya ke arah Tiziana Terenzi Kirke atau Sergio Herbapura yang notabene memang udah sangat banyak juga beredar di pasaran, tapi lu mau butuh alternatif yang mungkin bisa dibilang lebih murah, lu bisa consider parfum ini. Dan buat lu yang gak suka parfum yang loyo, buat lu yang suka parfum dengan SPL yang gila, lu coba Beryllium ini. Projectionnya gila banget di 1 jam awal, siachnya mantep banget, dan juga longevity-nya di kulit gue minimal 8 jam. Ini adalah parfum yang worth it banget nih buat lo yang nyari SPL. Harga dari Acer Beryllium ini di bawah 200.000. Lo bisa langsung cek aja tokonya, ada di Instagram dan juga mungkin ada di marketplace. Nanti linknya gue taruh di bawah. Nah, sedikit nostalgia aja, jadi tahun kemarin itu Acer juga udah ngeluarin satu parfum buat cowok. Ini adalah Eden. Nah, Eden tuh kan kayak semacam surga gitu ya. Apakah parfum ini wanginya surgawi? Jadi gue bakal bahas singkat aja. Parfum ini tuh wanginya kayak cowok yang gak neko-neko gitu ya. Cowok yang sering sholat, sering beribadah. Jadi parfum ini tuh dibuka sama ada sedikit crispiness. Di sini tuh klaimnya ada green apple, tapi emang gue nggak dapet wangi dari green apple yang natural gitu. Gue dapet kayak ada sedikit crispinessnya aja. Abis itu ada Lily of the Valley sama Gardenia yang notabene itu adalah white floral atau bunga-bunga yang warnanya putih, yang wangi itu mengesankan kalem dan juga bersih. Oke, next, ini adalah parfum yang juga nggak kalah baru. Ini adalah menurut gue salah satu yang paling baru juga. Mungkin baru rilis tuh di ya bulan-bulan lalu. Oktober, September, Oktober gitu ya. Ini dari Mykonos yaitu California. Ini adalah satu parfum yang menurut gua gabungan antara wangi klasik dan juga modern, ada kesan Fougère-nya. Jadi parfum ini tuh dibuka sama wangi citrus, mungkin dari orange gitu ya, atau mandarin orange. Ada wangi citrusnya, manisnya kerasa gitu. Habis itu yang paling dominan dari parfum ini adalah leci sama lavender. Nah, di belakang leci sama lavender ini memang ada sedikit kayak powdery quality dari tone kabin yang ngasih parfum ini tuh apa ya, sedikit ketebalan, sedikit body gitu ya. Ada kayak tekstur powderynya sama ada sedikit kayak woody, kayak sharp edge gitu. Nah, setelah pemakaian 3-4 jam, powderynya udah mulai maju ke depan dan leci sama lavendernya udah mulai mundur. Nah, parfum ini tuh juga menurut gue sangat versatile, lo bisa pakai kapanpun, dimanapun, lo bisa jadi karakter yang playful dengan parfum ini, lu bisa jadi karakter yang super classy juga pakai parfum ini. Jadi menurut gue ini adalah satu parfum yang
paling di tengah gitu ya, paling versatile buat pagi, siang, sore, malam bisa, buat casual formal bisa, dan buat karakter dan pembawaan lo yang seperti apapun, menurut gue ini bisa juga. Harganya juga parfum ini tuh masih di bawah 250.000 kalau nggak salah. Seharusnya nanti link pembelian juga gue taruh di bawah. Dan ya walaupun botolnya masih simple banget kayak gini, cuman dari segi tekstur, dari segi blendnya ini udah cukup bagus untuk harga segini. Dan yang berikutnya ini adalah yang paling baru, karena di Instagramnya sampai saat ini, sampai pas syuting, gue masih belum lihat kalau ini tuh dirilis secara official. Ini adalah papan selancar dari BSP atau Bali Servers Perfume. Ini tuh dimarketkan untuk perempuan sebenarnya, tapi untuk lu cowok-cowok yang mau pakai juga sebenarnya bisa aja kalau lu pede. Gini, ini tuh wanginya juga mengusung tema buah-buahan atau berry-berryan gitu ya. Nah, di sini lu bakal dapetin wangi strawberry. Kalau misalnya lu bandingin sama dulu Alien Object juga sempet ngeluarin satu parfum yang wanginya strawberry juga. Sorry, gue agak lupa namanya. Mungkin lu bisa bantu gue di kolom komentar. Tapi yang punya Alien Object itu gue nyium ada memang wanginya sedikit lebih green, stroberinya sedikit ada woody-nya lebih kerasa. Nah kalau di sini ini strawberry yang memang cukup manis, nggak kecut, terus ada sedikit creaminess-nya. Dan di sini ada greenness-nya juga. Kalau klaimnya di sini itu ada strawberry dan juga sirsak. Yang gue tuh dapat sebenarnya sirsaknya, nuansanya, tapi memang nggak sedominan si strawberry-nya. Harga dari parfum ini masih tetap BSP selalu di bawah 250.000, dan untuk performance-nya ini lumayan banget, di kulit gue 6-8 jam, untuk projection moderate dan juga CH-nya moderate juga. Nah buat lo nih cewek-cewek atau cowok yang mau beliin ceweknya parfum yang wangi strawberry, yang ala-ala wangi body mist tapi dengan konsentrasi yang lebih tebal dan performance yang lebih bagus, lu bisa consider papan selancar for her ini. Dan berikutnya ada satu brand yang menurut gue unik, karena di Indonesia mereka nih brand pertama yang mengusung konsep ini. Ini adalah brand yang menjual parfum yang sebenarnya bisa dibilang belum jadi, tapi laku, karena di luar negeri tuh memang udah sempet dilakukan nih hal-hal yang seperti ini, dari misalnya Eccentric Molecule atau Juliet Hasagan juga sempat bikin gitu ya. Nah ini adalah Unusual Perfume. Nah sebenarnya sebelumnya itu Unusual, gue nggak tahu ini beda brand atau beda line. Sebelumnya itu adalah Usual, dia juga ngeluarin ada yang namanya Nothing dan lain-lain, Bergamot. Nah di sini ini ada 3 parfum, yaitu Smells Like Nothing, this one. Habis itu ada juga One of a Kind, ini. Dan juga ada Unusual Oris. Nah, gue mulai dari yang Unusual Oris dulu. Sepengalaman gue, di hidung gue itu kalau gue nyium Oris, dia wanginya akan sedikit ke arah mungkin sweat, agak sedikit buttery gitu ya. Nah, di parfum ini tuh wangi Orisnya tuh tidak seperti itu. Jadi memang ada nuansa Orisnya tetap. Dan gue nggak tahu di sini Orisnya dicampur apa, karena gue juga nggak bisa nemuin informasi terkait apa aja yang ada di dalam parfum ini. Tapi di hidung gue bisa dapet wangi yang memang arahnya seperti Oris, tapi sedikit lebih airy dan sedikit lebih sintetik dibanding parfum-parfum Oris yang pernah gue cium gitu. Dia nggak sebateri itu, dia nggak se-sweady itu wanginya. Nah wangi parfum ini tuh mungkin bisa ngeboost wangi Oris atau bikin lebih rich gitu ya parfum yang lu pakai kalau ada wangi Orisnya. Dan yang kedua ini adalah One of a Kind. Dan yes, gue dapet straight ISOI Super. Nah di parfum ini tuh emang kalau lu expect akan ada wangi-wangi manis-manisnya atau ada kayak powderinya, ada greennessnya gitu, enggak. Ini pure nuansa woody, kayu gitu ya, kayu kering yang baru dipotong. Nah wanginya tuh kayak gini nih. Lu nggak bakal nyium ada wangi lain selain wangi kayu. Dan parfum ini gue yakin bagusnya sih di layer. Dan mungkin dari semua parfum dari Unusual ini memang untuk layering, walaupun bisa juga dipakai secara individual untuk jadi skin scent. Dan abis itu ada Smells Like Nothing. Nah karena namanya Smells Like Nothing, awalnya ekspektasi gue kayak ini mungkin yang wanginya tuh paling transparan, paling nggak kecium. Tapi ternyata kebalik. Ini yang justru wanginya paling ada aromanya gitu ya. Jadi Smells Like Nothing ini di kulit gue itu bakal keluar semacam wangi floral, dan di belakangnya tuh kayak ada sedikit ketebalan gitu. Mungkin dari ambroxan, mungkin ya, gue juga nggak tahu. Jadi wanginya itu kayak apa ya? Floral, smooth, ada sedikit kayak tekstur semacam graininess-nya gitu dari ambroxan.
Yang bikin parfum ini tuh nggak smells like nothing gitu, ini smells like something. Tapi justru bagus buat lo yang mungkin nyari skin scent yang ada wanginya gitu ya. Yang ada, maksudnya ada wangi kayak nuansa floralnya, ini oke banget. Dan tiga-tiganya ini dari parfum unusual, karena jatuhnya dia jual molekul-molekul yang memang belum jadi parfum seutuhnya gitu ya. Nah ini di kulit setiap orang itu bisa beda-beda wanginya. At least yang gue jabarin adalah yang gue dapet dari hidung gue sendiri. Untuk performance tiga-tiganya ini cukup sama. Projectionnya soft banget, seperti yang gue bilang tadi, ini 3 adalah skin scent. Abis itu untuk longevity lumayan, tapi jangan kaget dan jangan judge parfum ini ketika parfum ini wanginya hilang. Karena khususnya di yang Unusual Oris sama yang One of a Kind, itu dia wanginya itu timbul hilang gitu. Ini tiga-tiganya untuk lu layering, untuk nambah nuansa baru di parfum yang udah lu pakai, ini bisa banget. Dan harganya semuanya di bawah 350.000 setahu gue. Oke, dan yang terakhir ini adalah satu parfum lokal yang gue sempat bilang kalau mereka tuh membawa angin segar baru di ranah harga 250.000 ke bawah. Parfum ini wanginya itu memang terinspirasi dari formulasi yang sudah ada, tapi mereka ngeracik sendiri dan dikasih twist. Ini adalah Sanford.id dan gue punya 3 parfumnya. Gue mulai dari favorit gue dulu, yaitu Oud Patra. Wanginya enak banget, jadi kalau lu cium dari atomizernya, dia tuh ada wangi kayak sedikit skanky oudnya, tapi ketika lu spray memang ada sensasi oudnya sedikit skanky, ada semacam kayak wangi, gue nggak tahu, ada kayak nuansa sedikit metalik in a good way, entah dari lavendernya atau dari cinnamonnya. Nah di dry down ini bakal berubah jadi dry wood, dan ini bakal enak banget, rounded banget wanginya, performance juga bagus di kulit gue, easily 8 jam. Dan yang kedua adalah Fundamental atau FDMTL. Nah ini juga so far kalau gue bawa parfum ini misalnya ketemu sama teman-teman atau misalnya gue cium sendiri, mereka bakal bilang parfum ini tuh wanginya ganteng banget. Karena simply parfum ini wanginya arahnya ke Mancera, Cedrat Boise atau Intense Cedrat Boise yang notabene woody-nya itu lebih kental gitu ya. Nah buat lo yang nyari parfum yang bisa dipakai untuk ngapain aja gitu ya, lo mau pakai kantor, lo mau pakai hangout, main, lu mau pakai pacaran juga bisa gitu ya. Lu wajib banget cobain Fundamental ini, at least lu sampling dulu deh ke Sanford.id gitu ya. Nanti link pembeliannya juga gue taruh di bawah. Ini oke banget. Dan yang terakhir dari Sanford ini adalah Omrah. Omrah ini wanginya itu menurut gue paling romantis, paling seksi, karena dia itu di opening itu ada sedikit crispiness-nya, ada vibe dari cherry gitu, ngasih kayak sedikit akord konyak minuman, ada booziness-nya juga. Jadi itu ngasih sedikit sexiness dan juga kayak matureness, kayak ngasih kesan warm gitu ya. Nah, di dry down ini arahnya bener-bener mirip banget sama dry down-nya parfum Marly Herod. Lo bakal dapet tone kabin, masih ada sedikit kayak kesan lecinya, kayak mungkin ada sedikit tobacco-nya, tapi bukan tobacco kayak let's say tobacco vanille yang tobacco-nya itu sangat realistis dan ada teksturnya gitu. Ini enggak, ini tobacco-nya juga smooth banget. Dan menurut gue Omrah ini paling cocok buat lo yang pengen memikat hati wanita atau pengen hangout sama cewek, atau lu mau ngimpress orang, ini Omrah ini tuh paling mass pleasing sih menurut gue. Dan sama harganya juga masih di bawah 250.000. Ini longevity-nya oke juga, 6-8 jam di kulit gue, dan projection-nya juga cukup bagus. Oke, jadi itu aja rekomendasi 5 brand parfum lokal terbaru di 2023 ini, khususnya di 6 bulan ke belakang. Dan buat lo yang udah pernah cobain atau punya rekomendasi parfum lokal yang perlu gue review, bisa langsung isi aja di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Dan buat lo yang mau beli, semua link pembelian udah gue taruh di kolom deskripsi. Thank you so much for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Gue Andar Ciptananda pamit, bye-bye.